أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kasih sayang-Nya yang tidak pernah terhenti kepada kita semua. Salah satunya adalah nikmat waktu luang yang kita miliki saat ini, yang mudah-mudahan waktu luang ini bisa kita manfaatkan untuk menambah hasanah ilmu yang berkaitan dengan akidah Islamiyah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas wajibnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentang beriman terhadap wujud Allah, kemudian beriman kepada rububiyahnya, kemudian uluhiyahnya. Maka yang keempat, sebagai kelanjutan materi kita, yaitu sebagaimana disebutkan oleh muallif di dalam kitab ini, ar-rabi' al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Yang keempat adalah beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ay isbatu ma asbata Allahu li nafsihi fi kitabihi aw fi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam min al-asma wa sifati ala wajhi al-laiqi bihi min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil. Yaitu hendaknya seorang muslim menetapkan terhadap nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Baik ketetapan itu tertuang di dalam Al-Quran sebagai kitabullah ataupun diucapkan oleh lisan yang mulia, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menetapkan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa merubah nama-nama, tanpa menghilangkan atau mengingkari nama-namanya, dan tanpa membayangkan bagaimana kaifiat nama dan sifatnya. Kemudian tanpa ataupun tidak membandingkan ataupun mempermisalkan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi Allah, hanya bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang indah. Maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari memaknai nama-nama Allah tersebut. Mereka akan mendapatkan ganjaran tentang apa-apa yang mereka perbuat. Nah, hadis atau ayat ini
menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memiliki nama-nama yang husna. Kemudian ayat ini dikuatkan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lillahi tis'u wa tis'ina isman, mi'atillah wahidah." Allah memiliki 99 nama yang indah, itu 100 kurang 1. Ini disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Walahul masalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim." Dan bagi Allah Subhanahu wa taala permisalan pujian yang sangat tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, al-aziz, al-hakim, dan maha bijaksana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini ayat ini sangat penting, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah itu tidak serupa dengan apapun, dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Pada umumnya, seorang muslim yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah harus menetapkan apa-apa yang telah Allah tetapkan sebagai nama-namanya, sebagai sifat-sifatnya. Karena kenapa? Allah menetapkannya melalui Al-Quran, melalui sunnah yang sahih, sunnah-sunnah yang sahih. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk merubah nama-nama tersebut atau sifat-sifat tersebut. Nah, kita melihat kenapa sih ada golongan manusia. Tentu saat ini kita tidak berbicara tentang orang-orang muslim yang mereka mulhid, menyelewengkan nama-nama Allah seperti Yahudi dan Nasrani yang menyebutkan Allah itu satu atau tiga. Allah itu Tuhan Bapa, kemudian Isa itu Tuhan Anak, atau Yahudi berkata Uzair ibnullah, Uzair itu anak Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita adalah tentang sekte-sekte yang mereka mengaku Islam tapi menyelewengkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat perjalanan sejarah umat ini, maka umat terbaik yaitu di zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kemudian sahabat-sahabat yang kecil seperti Ibnu Abbas dan yang lainnya, maka di kurun ini tidak ada orang yang menyelewengkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadi di masa sahabat-sahabat junior, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan yang lainnya, sekte yang menentang takdir Allah yang disebut dengan Qadariyah dan Jabriyah. Tapi mereka bisa dipatahkan kekeliruan mereka, kesesatan mereka oleh sahabat-sahabat kecil ini yang merupakan murid Rasulullah SAW. Tetapi penyelewengan asma dan sifat Allah itu terjadi setelah kurun mereka, setelah mereka meninggal dunia, yaitu di zaman tabi'in, seperti Hasan al-Basri dan yang lain. Dan bahkan ternyata yang menjadi salah satu pentolan sekte-sekte yang menyeleweng itu adalah salah satu murid Hasan al-Basri, Al-Wasil bin Attab, yang kemudian dikeluarkan dari majelisnya Hasan al-Basri, i'tizal, menyendiri, mengasingkan diri. I'tizal itu mengasingkan diri, oleh karena itu dikenal sebagai sekte Mu'tazilah yang mengasingkan diri. Karena kenapa? Menyelisihi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyelisihi pemahaman para sahabat dan salafus saleh. Kemudian berkembang ketika Islam ini masuk semakin luas, menaklukkan tempat-tempat di seluruh dunia, mulai bercampur antara budaya Islam dan budaya yang lainnya. Salah satunya adalah perkembangan ilmu filsafat di zaman itu, yang merupakan
fitnah besar bagi kaum muslimin, seperti pemikiran-pemikiran yang dibawa dari negeri Yunani, seperti pemikiran Aristoteles, Plato, dan yang lainnya, yang mereka adalah tokoh-tokoh di saat itu, seorang pemikir, tapi mereka bukan seorang muslim. Dan negeri muslim mulai mengadopsi pemikiran-pemikiran mereka. Oleh itu, mungkin di zaman ini juga banyak bentuk-bentuk seperti ini, terutama banyak sekali tokoh-tokoh yang basicnya bukan tokoh agama, tidak belajar agama secara mendalam, mungkin hanya sebagai cendekiawan, mengambil falsafah dari satu tokoh yang pada dasarnya adalah bukan tokoh Islam. Ditulis di Twitternya, ya, di medsosnya menjadi satu kata-kata bijaksana yang mungkin oleh followernya itu dikagumi. Padahal kita punya tuntunan kalimat-kalimat yang lebih indah dari itu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, di zaman itulah mulai terjadi pemikiran-pemikiran penyelewengan terhadap asma dan sifat. Karena filsafat ini kan ilmu berpikir, mengembangkan otak, mengembangkan akal. Dan semua kebaikan, kebijaksanaan itu ditimbangnya dengan akal. Ketika akal tidak menerima, dibuang. Ketika akal menerima, diambil. Yang ini menghiasi pemikiran Mu'tazilah. Mu'tazilah, ya, menentukan dalam pemikiran mereka, terutama permasalahan akidah. Standar kebenaran akidah mereka itu harus ditimbang dengan akal. Ketika ada ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW walaupun sahih tapi bertentangan dengan akal sehat menurut mereka, maka mereka akan tinggalkan. Nah, ini berakibat, ya, secara besar menyeluruh, ya, berpengaruh terhadap ajaran-ajaran Islam. Salah satunya adalah pemikiran tentang asma dan sifat. Mereka membatasi nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurut mereka masuk akal saja. Bahkan sebagian besar mereka mengingkari sifat dzatiyah seperti wajh, seperti tingginya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengingkari sifat-sifat dzatiyah tersebut. Karena kenapa? Menurut akal mereka ini tidak wajar. Kalau kita menyebutkan Allah mempunyai wajah, berarti sama dengan kita. Kita juga punya wajah. Kalau Allah punya tangan, berarti makhluk juga punya tangan, punya kaki. Kehati-hatian mereka, ya, sandarannya adalah akal. Jadi mereka membayangkan, kemudian ingin mensucikan dari hal tersebut, tetapi keluar dari koridor pola pikir Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, penulis di sini menyebutkan bagi seorang muslim yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana telah ditetapkan dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW yang sahih, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, min ghairi tahrifi, tanpa merubah nama dan sifat tersebut. Perubahan bisa dari makna dan dari lafadznya. Seperti istawa, ya, istiwa menjadi istaula, ini dirubah. Karena kenapa? Allah bersemayam di atas arasy. Menurut mereka, bagaimana cara Allah atau bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas arasy, sedangkan Allah Maha segalanya, sedangkan arasy itu makhluk, ya. Ini tidak akan terjangkau dengan akal kita, manusia yang lemah. Tapi kita cukup mengobati semua, ya, yang berkaitan dengan akidah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dipikir, subhanallah, setan akan memasuki otak kita dan mendorong kita ke arah kekufuran, waliyadzubillah. Kemudian wala ta'til, ya, sebagian mereka seorang Ahlussunnah tidak merubah, kemudian
tidak mengingkari dan tidak menghilangkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi menetapkan sebagaimana yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mereka menghilangkan dan mengingkari? Karena mereka beralasan takut menyamakan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ta'til ini diprakarsai oleh Jaham bin Safwan. Ya. Jaham bin Safwan ini adalah termasuk orang yang mazhabnya secara resmi mengingkari secara keseluruhan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa huwas samiul basir wa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dalam Al-Quran bahkan di ayat pertama dalam surat Al-Fatihah disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu diingkari. Padahal secara periwayatan seluruh Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir. Tidak ada ayat Al-Quran yang diriwayatkan secara ahad. Mutawatir itu diriwayatkan oleh golongan besar yang tidak mungkin mereka bersepakat dalam kebohongan. Dan syarat-syarat perawinya sudah jelas. Ya. Nah ini kadang nggak nyambung juga. Ya. Katanya mereka ingin menjadikan standarnya akal. Padahal akal pun berbicara ketika apakah mungkin dalam satu periwayatan Al-Quran ada segolongan orang yang berbohong tentang ayat Al-Quran. Itu tidak mungkin, tidak akan terjadi. Nah oleh karena itu Jaham bin Safwan termasuk golongan Mu'attilah yang mengingkari seluruh sifat Allah dan nama-namanya. Dan turunannya ada sebagian dari mereka yang hanya mengingkari sebagian saja. Tapi walaupun mengingkari sebagian, termasuk golongan Mu'attilah. Dan ini bisa menyebabkan kekufuran. Kekufuran kalau dilihat dari pandangan akidah Islami. Kemudian kemudian taghyir dan tidak menerka-nerka membayangkan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perkataan Imam Abu Hanifah yang sangat kita kenal ketika ditanya, wahai Imam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy? Maka Imam Abu Hanifah menjawab, istiwa itu difahami. Jadi bersemayam itu difahami secara global. Kemudian kaifiyahnya majhul. Adapun seperti apa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy itu tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Dan mengimaninya adalah wajib. Karena kenapa? Bersemayam itu ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita tidak percaya, maka kita mengingkari Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu adalah kekufuran. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah mengeluarkan orang tersebut dari majelisnya. Kenapa? Ini adalah ahlu bid'ah. Tidak pernah ada yang bertanya tentang masalah itu. Dan kalaupun ditanya, tidak ada yang bisa menjawabnya. Bukankah Musa alaihissalam ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, arini anzur ilaika, ya Rabb, biarkan aku melihat dirimu, melihat zatmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Musa, lihatlah ke arah gunung tersebut. Fa in istaqara makanahu, ketika gunung itu tetap pada tempatnya, ketika aku memperlihatkan zatku kepada gunung tersebut dan gunung itu tetap dalam keadaannya, maka aku akan bisa melihat. Maka Allah menampakkan dirinya kepada gunung tersebut, tiba-tiba gunung yang sangat besar itu hancur. Kemudian Musa saat itu pingsan.
dan pingsannya Musa dibahas di dalam masalah hari kiamat. Nanti hari kiamat Nabi Muhammad SAW termasuk orang yang pertama dibangkitkan dan mendapati Nabi Musa itu bergelantung di atas arasy. Dan Nabi Muhammad berkata, aku tidak tahu apakah aku yang duluan dibangkitkan atau Musa. Ya. Nah, Nabi Musa, ya, orang yang sangat kuat, fisiknya sangat kuat. Makanya dikisahkan ketika membuka sumur untuk memberikan minum kepada kambing, yang biasanya penutup dari batu tersebut diangkat 10 orang. Nabi Musa mengangkatnya sendiri. Jadi yang ngaku-ngaku Nabi kalau fisiknya lemah, sorry ya, jangan ngaku-ngaku Nabi. Karena Nabi itu adalah orang pilihan secara fisik, secara mental, orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa saja tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana kita bisa menerka-nerka, oh Allah itu kalau turun ke dunia turunnya seperti ini, seperti itu. Orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak menerka-nerka, tidak membayang, tetapi dia memahami bahwa maksudnya turun secara global bisa difahami. Ya. Tidak kalau Allah turun berarti arasnya kosong. Itu pikiran manusia, otak yang kecil. Maka kita menyerahkan keisian, hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman terhadap makna asma dan sifat Allah secara global. Kemudian wala tamsil, dan tidak mencontohkan, membandingkan. Misalkan wajah Allah itu seperti rembulan, tidak seperti itu. Ya. Fulan itu seperti Allah. Itu adalah kekufuran. Karena kenapa? Menentang ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak seperti apapun. Ya. Makanya orang-orang yang terfitnah dengan ayat ini berarti Allah itu tidak seperti apapun. Tidak ada Allah. Jadi terbantah. Karena apa? Ciptaannya ada. Bukankah segelas air ini beberapa menit yang lalu ada orang yang menuangkan, ini adalah mantik, akal. Kalau segelas air ini ada yang memberikannya, ada yang menyiapkannya, bagaimana alam raya ini? Ya. Oleh itu, hindari ketika membahas nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan merubah tangan menjadi kekuasaan. Ya. Kemudian jangan mengingkari, menghilangkan salah satu dari nama Allah. Jangan menerka-nerka, membayangkan kaifiyahnya, dan jangan membandingkan, ya, menyamakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Karena itu keluar dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Kita berlepas diri dari hal tersebut. Ketika dalam ayat yang menyebutkan salah satu nama dan sifatnya, kita beriman terhadap ayat tersebut. Kemudian penulis berkata di dalam kitabnya, waqad dhalla fi hadzal amri qaifatan. Ya. Dan dalam permasalahan ini ada dua golongan yang telah sesat, telah keluar dari jalan yang benar. Ihdahuma, yang pertama adalah al-mu'attilah. Al-mu'attilah seperti saya sampaikan itu adalah Jahm bin Safwan, yang mereka mengingkari secara keseluruhan nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau mengingkari sebagiannya. Sama disebut al-mu'attilah. Alladzina adkaru al-asma was sifat au ba'daha zahimina anna isbataha lillahi yastawzimu at-tashbih ay tashbihu Allah ta'ala bi khalqihi, wa hadha zam batidun li wujuhin minha. Lalu menyebutkan al-mu'attilah itu adalah orang yang mengingkari seluruh nama dan sifat atau sebagiannya. Karena kenapa?
alasannya? Kalau kita tetapkan, kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan statement ini adalah statement yang batil. Kenapa batil? Yang pertama, annahu yastalzimu lawazima batila kan tanamudi fi kalamillahi subhanahu wa ta'ala, ya. Karena kenapa? Kalau kita mengikuti mazhab tersebut, kita telah menuduh bahwa kalam Allah, yaitu Al-Quran itu ada kontradiktif. Ya. Wadhalika anna Allah Ta'ala asbata li nafsihi al-asm wa sifat wa nafa an yakuna kamitslihi syai'. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat dan menyebutkan bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Jadi Allah telah memwasatkan seperti itu, sehingga ketika kalau kita menghilangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kontradiksi dengan kalam Allah. Kita berlawanan dengan Al-Quran. Dan seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala firman-Nya tidak benar. Karena kenapa? Statement tadi, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dirinya Samiul Basir, kemudian tidak serupa dengan apapun, tiba-tiba kita tolak begitu saja. Kita menyangka sesuatu yang rendah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, annahu la yalzamu min ittifaqi syai'aini ismin aw sifatin an yakuna mutamathilaini. Yang kedua, kata beliau, jadi kalau ada sesuatu, ya, nama yang sama dan sifat yang sama, itu tidak secara otomatis sama persis di dalam zatnya, ya. Tangan saya dengan tangan seekor semut, dua-duanya tangan. Semut itu punya tangan enggak? Maaf, jangan semut ya, sudah monyet saja, ya. Tangan saya dengan tangan monyet, dua-duanya tangan. Lafaznya sama, ya. Tangan kanan, tangan kiri ada juga. Tapi sama enggak? Walaupun namanya sama, ketika seperti itu, ya, ada perbedaan yang mencolok di antara para makhluk, maka perbedaan antara Khalik dengan makhluk itu pasti jauh berbeda. Fa'antarnano sa'soini yattafiqan fi anna kullar minhuma insan sami'un basir mutakallim wa la yalzamu min dhalika yatamassala fil ma'ani al-insaniyah wa sabri wal basar wal kalam. Jadi ada dua orang, sama-sama dua-duanya manusia, ya. Tapi ketika kita sebut dua-duanya manusia, apakah sifatnya akan sama? Pasti berbeda, ya. Sidik jari saja nggak ada yang sama, ya. Apalagi kalau maknanya secara umum dua manusia, pasti akan ada perbedaan yang mencolok, ya. Wa tara al-hayawanat la al-ain. Engkau lihat bahwa hewan mempunyai tangan, mempunyai kaki, mempunyai mata. Wala yalzam min ittifaqiha hadha an takuna aydiha aw arjudaha wa ayuha mutamathil. Ada dua hewan yang berbeda juga, maka kesamaan nama itu tidak secara otomatis akan menyamakan zatnya. فإذا ظهر التباين بين المخلوقات فيما تتفق فيه من أسماء وصفات فالتباين بين الخالق والمخلوق أبين. Jika makhluk saja bisa berbeda walaupun namanya sama, maka sudah lebih layan. Ada perbedaan yang akan jauh atau mencolok antara
Allah dan makhluknya. Ketika dikatakan Allah Maha mendengar dan makhluk juga mendengar, Allah mendengar, makhluk juga mendengar. Tetapi pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran makhluk. Kita saja dengan makhluk lain, ya, penelitian ilmu menyebutkan bahwa misalkan unggas itu daya dengarnya itu lebih jauh radiusnya daripada kita. Oleh karena itu sebagian hewan keluar ketika ada tanda-tanda bencana alam, dan ini sudah kita perhatikan banyak videonya di YouTube, ya, di internet. Tiba-tiba sekelompok ikan mendekati pantai, tiba-tiba ada tsunami. Berarti apa? Pendengaran dia, penglihatan makhluk-makhluk ini sangat luar biasa, berbeda dengan kita. Oleh karena itu, pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna tidak bisa disamakan, walaupun sama-sama lambangnya dengar, sami'un, ya. Nah, ini yang penting. Kemudian apa ini fa'thani? Yang pertama tadi mu'attilah, yang kedua al-musyabbihah. Al-musyabbihah ini adalah orang yang selalu mensepertikan, bisa bentuknya memvisualisasikan, ya, membayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau membandingkan, menyamakan Allah dengan makhluk. Alladzina asbatu al-asma was sifat ma'a tashbihillahi ta'ala bi khalqihi zaimina anna hadha muqtada dilalatin nusus. Ya. Mereka menganggap sama pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Karena kenapa? Beralasan karena Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab yang artinya sama, yang dapat dipahami oleh manusia. Berarti kalau nanti maknanya berbeda, berarti Al-Quran itu tidak universal. Wa anna Allah Ta'ala yukhatibul ibad bima yafhamuna wa hadha zammat. Dan pendapat ini pun adalah pendapat yang batin, ya. Yang pertama alasannya anna musyabahat Allah Ta'ala li khalqihi amrun bandil yubtiluhu al-aql wa syar' wa la yumkin an yakuna muqtada'an nusus al-kitab was sunnah amran batilat. Karena menyamaratakan Allah dengan makhluknya itu adalah sesuatu yang batil, yang tidak bisa diterima dengan akal sekalipun, apalagi dengan dalil-dalil syar'i Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tidak mungkin Al-Quran itu kandungannya seperti itu. Tidak mungkin Al-Quran dan As-Sunnah itu membawa kandungan yang batil. Asalnya Allah Ta'ala yukhatibu al-ibad bima yafhamuna min haitsu aslil makna. Amma al-haqiqatu alladhi alaihi dhalika al-ma'na fa huwa mimma sta'sarallahu ta'ala bi ilmihi fima yata'allaqu bi dzatihi wa sifatihi, ya. Karena kenapa? Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru manusia itu dengan bahasa Arab, ya, bahasa yang difahami oleh bangsa Arab saat itu, dan menurunkan makna itu secara global. Adapun hakikat, ya, makna yang sesungguhnya itu adalah bagian yang Allah sembunyikan di dalam ilmu gaib, seperti turunnya Allah, ya, seperti sifat-sifat yang lain. Itu adalah hakikatnya kita tidak akan pernah mengetahui. Itu adalah hal-hal yang gaib. Ya, seperti salah satu hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada neraka, halim talati, wahai neraka, apakah engkau sudah penuh? Kemudian neraka menjawab pada saat itu nanti di hari akhir, hal min mazid, masih ada tambahan. Jadi neraka ini adalah makhluk yang sangat ganas, yang haus mencari penghuni neraka, masih minta tambahan,
masih dengan tambahan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menginjakan kakinya terhadap neraka, kemudian neraka itu diam, menyerah. Setelah itu tidak ada lagi yang masuk neraka. Ini kalau kita bermain akal, bagaimana? Kan Allah itu Maha Besar, sedangkan neraka itu adalah makhluk yang uji. Ya. Bagaimana bisa? Ini nggak masuk akal. Iya, kalau ditimbang dengan akal. Tetapi kita melihat semua itu dengan kacamata keimanan. Dan kita mengetahui semua ketika Allah menginjak, maknanya secara global. Adapun hakikatnya, itu adalah bagian yang Allah sembunyikan. Tidak mungkin kita, ya, makhluk biasa, bisa menggapai hal tersebut. Fa'idha asbatallahu li nafsihi annahu sami'un fa inna as-sam'a ma'lumun min haitsu aslil ma'. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa dia zat yang maha mendengar, maka pendengaran itu adalah suatu yang bisa kita fahami secara global. Itu pendengaran itu adalah satu kekuatan yang bisa mendengarkan suara. Ya. Lakin hakikatul dzalika binisbati ila sam'illahi ta'ala ghairu ma'lum. Tetapi hakikat pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak tahu. Lianna haqiqatas sam'i tutabayanu hatta fil makhluqat. Karena apa? Pendengaran itu berbeda-beda sampai dengan makhluk. Daya pendengarannya berbeda-beda. Fatabayanu fiha bainal khaliq wal makhluk abyan wa adab. Maka itu perbedaan ini jika dibandingkan antara pendengaran Allah dengan pendengaran makhluknya, itu pasti jauh lebih berbeda. Wa idza akhbara Allah Ta'ala an nafsihi anna istawa ala arsyihi fa inna istawa au istiwa min haitsu asal makna ma'lum. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan thumma istawa 'alal arsy, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas arsy, ya, dan kita memaknai bersemayam itu secara global saja. Lakinna haqiqatul istiwa allati huwa alaihi ghairu ma'luman binisbati ila istiwa'illahi ala arsyihi. Tetapi ketika disandingkan kepada Allah, maka hakikatnya kita tidak mengetahui. Lianna haqiqatul istiwa'i tutabayyanu fi haqqil makhluq, falaysa al-istiwa' ala kursi mustaqirrun kal istiwa' ala rahlin ba'irin sarbi nufur. Ya, kadang-kadang duduk saja, seorang duduk, ya, istiwa itu kan bersemayam atau duduk di atas kendaraan atau duduk di atas kursi, yang kursi ini tidak bergerak sama sekali. Berbeda kalau kita duduk di atas unta, yang unta itu bergerak dan susah dikendalikan. Berbeda nggak? Berbeda antara makhluk. Apalagi kalau kita membandingkan Allah, ya, dengan kita, maka perbedaannya akan semakin jauh. Oleh karena itu, yang selama kita mengimani apa-apa yang telah difirmankan Allah dan disabdakan oleh Rasulullah SAW secara sahih, itu yang kita pengen. Dan beliau menambahkan, wal imanu billahi ta'ala ala ma wasafana yusmilu lil mu'minina thamarati jadid minha. Jadi beriman kepada asma Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana telah disifatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan Sunnah, itu akan memberikan beberapa faidah bagi kita. Yang pertama, tahqiqu tauhidillahi ta'ala bihaitsu la yata'allaqu bi ghairihi raja'an wala khaufun wala ya'budu ghairuh.
ketika kita mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menspesialkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifatnya yang itu menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal tersebut kita sudah merealisasikan pengesaan Allah. Ya. Jadi kalau hanya bertauhid rububiyah, uluhiyah tanpa mentauhidkan asma dan sifatnya, ini belum merealisasikan tauhid secara sempurna. Justru orang mukmin itu harus tahu tentang zat Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang Allah beritakan. Ketika kita berpaling dari itu, maka kita akan sembarangan dalam menafsirkan dan memberikan nama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ketika kita memahami, ketika disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman itu zat yang mempunyai rahmat dan rahmatnya tidak terbatas, maka tidak ada seorang muslim yang akan putus asa. Ketika dikatakan Allahu syadidul iqab, Allah itu siksanya maha dahsyat, maka pasti seorang muslim itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhi maksiat. Karena kenapa? Pasti maksiatnya akan dibayar dengan siksa yang pedih. Insyaallah kita akhiri sebentar, kita lanjutkan lagi nanti sedikit setelah salat isya. Mengenal Allah melalui asma-asma dan sifat-sifatnya, maka akan terbayang suatu hal yang sangat luar biasa. Betapa zat Allah adalah zat yang maha sempurna, yang tidak mempunyai kekurangan sedikit pun. Jika kita saat ini berhubungan baik dengan sesama manusia, kita sangat hormat terhadap orang yang sangat berbuat baik kepada kita. Sudah tentu kepada ibu bapak kita sangat hormat, karena kebaikan mereka tidak bisa dibalas. Atau kita punya sahabat yang baik sekali, maka kita pun akan menghormati dan mencintai sahabat tersebut sepenuh hati. Bagaimana kalau zat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang kita ketahui bahwa Allah itu sangat sayang kepada kita, terus-menerus memberikan rahmatnya kepada kita, terus-menerus memaafkan kita, maka pasti harus bagi seorang muslim sangat mencintai Allah. Oleh karena itu, tidak jarang seorang muslim mengabaikan orang-orang yang dicintainya, meninggalkan orang-orang yang dia cintai untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para sahabat meninggalkan keluarga mereka tercinta demi apa? Demi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu salah satu riwayat yang disebutkan ketika terjadi gencatan senjata antara Quraisy dengan Rasulullah SAW. Saat itu kafilah dagang Quraisy datang ke Madinah, di antaranya adalah Abu Sufyan. Sebelum masuk Islam, Abu Sufyan ini kan mertuanya Rasulullah SAW, karena anaknya adalah Ummu Habibah, namanya Ramlah. Ramlah telah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Abu Sufyan datang ke Madinah untuk menjenguk Ummu Habibah. Ketika masuk, pada saat itu masih dalam keadaan kondisi kafir, belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah Ramlah ini ada sebuah tikar. Saat masuk, Abu Sufyan akan duduk di tikar tersebut. Ya. Tiba-tiba Ramlah menarik tikar tersebut, jangan duduk di situ, karena itu adalah tikar Rasulullah SAW. Tidak pantas bagi seorang Abu Sufyan untuk duduk tersebut. Dan kenapa? Dia adalah musuh Rasulullah SAW. Walaupun Abu Sufyan itu ayahnya, ini karena kecintaan kepada Allah dan Rasul,
Dia tidak menghormati orang tuanya dalam tanda petik karena akidahnya yang masih kotor. Seperti menghinakan orang tuanya, tapi demi apa? Demi akidah yang dia bawa itu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita pun akan sangat mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mewarnai nama-nama dan sifat tersebut. Oleh karena itu ada sebuah hadis riwayat dari Abu Hurairah, ya. Imam Bukhari mencantumkan dalam sahihnya, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman wa man hafidhaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama. 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya, maka dia akan masuk surga. Kemudian para ulama menerangkan makna hadis ini bukan sekedar menghafal saja. Ya, sekarang banyak nasid-nasid tentang Asmaul Husna, bukan itu saja, tetapi disebutkan barang siapa yang menghafalnya di luar kepala, kemudian tahu maknanya, maka dia akan masuk surga. Kenapa tidak? Karena dia sangat tahu, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika disebutkan Ghafurur Rahim, Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Maka nama ini yang dia pegang untuk apa? Selalu bertobat. Setiap kali dia melakukan kesalahan, balik lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besoknya bermaksiat lagi, balik lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Dia tahu bahwa Rabb-nya adalah Maha Pengampun. Ya. Kemudian ketika dikatakan Al-Latif, Maha Lembut. Maha Lembut itu maknanya sangat luas. Bisa jadi maknanya apa? Memberikan hidayah tanpa disangka-sangkai. Karena kenapa? Allah itu Maha Lembut, memasukkan hidayah ke dalam hati manusia. Tiba-tiba masuk Islam. Karena apa? Karena melihat satu aja. Tiba-tiba dia masuk Islam. Karena di situ ada peran Allah yang Maha Lembut, membukakan hati manusia menerima hidayah. Nah, kemudian yang ketiga, tahqiqu ibadatihi bi fi'li ma amara bihi wa ijtinabi ma nahaa anhu. Ketika kita mentauhidkan Allah dalam asma dan sifatnya, maka sudah secara otomatis ini akan memotivasi dan mendorong kita untuk semangat beribadah. Karena banyak yang stres ya di zaman ini karena dia tidak pandai bagaimana berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW adalah orang yang ujiannya paling berat. Kenapa di awal-awal dakwah Islam Rasulullah SAW diwajibkan untuk sholat malam? Karena dia harus berkomunikasi terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap permasalahan yang beliau temui di siang harinya terpecahkan di malam hari. Bermunajat, bersimpuh di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah dengan nama dan sifat. Dan yang terakhir itu dari kandungan hadis tadi. Ini hadis sahih Imam Bukhari, ya. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Dan kaidah di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap nama adalah sekaligus sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika disebutkan Ar-Rahman atau Ar-Rahim, ini adalah nama Allah, dan sifat Allah itu adalah yang mempunyai rahmat yang sama besar. Kemudian ketika disebutkan Al-Aziz, Al-Aziz itu yang maha perkasa, itu sekaligus nama,
namanya Al-Aziz dan sifatnya adalah Maha Perkasa. Nah, jadi setiap nama merupakan sifat. Jadi kita bertanya, yang membatasi sifat wajib Allah itu hanya 6, hanya 7, hanya 10. Dalilnya dari mana? Dalam hadis ada disebutkan 99. Dan 99 ini bukan pembatasan. Karena dijelaskan dari hadis yang lain, ketika Rasulullah SAW berdoa. Dan ini cara berdoa seperti ini harus kita praktekkan. Bahwa Nabi SAW berdoa, As'aluka, ya Allah, aku meminta kepadamu, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama-namamu, ya, samaita bihi nafsaka, yang dengan nama-nama tersebut engkau namai dirimu, wahai Allah. Aw 'allamta ahadan min khalqik, atau engkau mengajarkan kepada salah seorang dari hamba nama-nama tersebut. Aw anzalta fi kitabika, atau engkau menurunkan di dalam kitabmu, wahai Allah, nama-nama tersebut. Awista'faraka, atau nama-nama yang engkau sembunyikan fil ilmi ghaibi indak, di dalam ilmu ghaibmu. Artinya apa? Nama-nama Allah itu banyak sekali dan ada yang kita tidak ketahui. Karena apa? Allah menyembunyikan nama dan sifat tersebut di ilmu ghaib. Membatasi nama dan sifat Allah hanya 10, ya, hanya 7, hanya 6. Dan ini dari kecil kita diajarkan seperti ini. Ini bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih. Jadi tidak boleh kita membatasi. Karena kenapa? Kalau kita membatasi Allah, berarti kita merendahkan Allah. Kita menganggap bahwa nama Allah itu terbatas. Kita menganggap bahwa sifat Allah itu terbatas, bisa dihitung. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha segalanya. Tidak bisa kita batasi. Karena Dia adalah Syadidul Iqab, ya, Aziz, Al-Qahhar. Maka ini adalah salah satu kekeliruan umat Islam di zaman ini, mencukupkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat 7, ya, padahal itu menyelisihi secara langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian, ketika kita ingin memurnikan tauhid kita kepada Allah, maka kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapkan yang telah Allah tetapkan melalui firman-Nya dalam Al-Quran, yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala menamai dirinya sendiri atau zatnya sendiri, atau diajarkan oleh Allah kepada Nabi bahwa itu adalah nama Allah, atau yang disembunyikan kita tidak tahu. Oke, ini yang bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi baru, ya, bagi kita semua untuk lebih mengenal Allah melalui nama-nama dan sifatnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang indah, berdoalah dengan nama-nama tersebut. Kesempurnaan yang milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.